Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 2107740. Di sini saya akan membahas tentang bab 7 mengenai manajemen sebuah kecemasan dan penampilan sebuah olahraga. Gitu kan. Nah, kemudian ini ada stres, arousal, dan kecemasan. Merupakan sebuah terminologi yang sering digunakan secara tukar gitu. Padahal sebuah ketiganya itu mempunyai makna gitu ya, yang berbeda gitu. Stres dalam batas yang normal gitu diperlukan sebuah dalam aktivitas kompetitif gitu, agar si atlet itu secara psikis dia mampu gitu menghadapi pertandingan. Stres yang harus ada gitu dalam sebuah atlet menjelang pertandingan itu arousal itu kan. Nah, itu tuh berfungsi sebagai kesiapan mental gitu dalam menghadapi sebuah pertandingan itu. Apabila ketegangan-ketegangan yang dimiliki oleh atlet itu sangat berlebihan dan memiliki gitu batas normal gitu atau ambang stres si atlet itu tersendiri gitu kan. Nah, itu akan mengalami sebuah kecemasan gitu kan. Stres itu merupakan tekanan pada diri seorang seseorang yang ditandai sebuah perubahan psikologis. Perubahan tersebut terjadi apabila dalam proses berkelanjutan akan berakibat menjadi sebuah kecemasan. Nah, sedangkan gitu kayak proses mental yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang dalam batas normal justru diperlukan gitu memiliki sebuah arousal dalam seseorang. Nah, kecemasan dalam kategori gitu kan, dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada kecemasan bawaan dan kecemasan kondisional. Kecemasan kondisional ini merupakan sebuah gejala khusus bagaimana gitu keadaan individu menghadapi situasi tertentu yang mengganggunya gitu kan kayak. Kemudian ada kecemasan bawaan adalah sebuah bawaan sifat cemas dalam melekat pada diri seseorang, merupakan kayak sifat bawaan pada orang tersebut. Kecemasan kondisional merupakan sebuah kecemasan terdiri secara kontemporer gitu ya, yang tercermin pada respon seseorang pada suatu situasi gitu. Nah, kemudian ada proses ketegangan terdiri atas 4 yang saling berhubungan, yaitu tuntutan lingkungan, persepsi pada tuntutan, respon terhadap ketegangan, kemudian ada akibat dari sebuah perilaku itu sendiri. Nah, kemudian ada ketegangan arousal dapat diukur dengan melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis, seperti kayak denyut nadi, pernapasan, konduksi kulit, kemudian perubahan biomekanika dan serangkaiannya gitu kan, dengan menggunakan skala numerik dari rendah ke tinggi gitu kan. Nah, ada 4 teknik yang bisa digunakan para pelatih untuk manajemen kecemasan sebuah atletnya, yaitu dengan cara melakukan teknik interferensi, mencari sumber ketegangan, kemudian pembiasaan, dan menggunakan teknik khusus gitu kan. Manajemen kecemasan juga gitu. Lain yang biasanya digunakan adalah manajemen kecemasan kognitif dan somatik. Kecemasan kognitif itu apa sih gitu kan? Kayak kecemasan kognitif ini menghentikan sebuah pikiran yang membuat kerangka ulang. Sedangkan teknik interferensi yang biasa digunakan gitu dalam kecemasan somatik. Dalam kecemasan gitu. Kemudian kayak somatik gitu adalah sebuah teknik pernapasan mendalam dan relaksi sebuah progresif gitu ya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.